Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatmawati dengan NIM 208001241115. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan tak lupa pula salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menulis esai. Esai merupakan sebuah karangan atau tulisan dalam bentuk prosa tentang apa saja. Esai dalam pengertian umum adalah sebuah pembahasan secara proses dari gagasan atau pikiran yang masih terpenggal-penggal. Karena masih terpenggal-penggal, ada penulis yang mengatakan bahwa esai adalah sepenggal sastra prosa yang ditulis untuk memberikan sesuatu eksposisi yang bersifat pribadi terhadap suatu objek. Adapun ciri-ciri esai terbagi menjadi 6. Yang pertama, esai dalam bentuk prosa. Yang kedua, esai harus singkat. Dan yang ketiga, esai memiliki gaya pembeda. Dan yang keempat, esai selalu tidak utuh. Dan yang kelima, esai memenuhi kebutuhan penulisan. Dan yang keenam, esai mempunyai nada pribadi. Tujuan dan manfaat menulis esai. Penulisan esai memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi atau to inform. Yang kedua, mengajak, menghimbau atau membujuk atau to persuade. Dan yang ketiga, menjelaskan suatu masalah secara spesifik atau khusus atau to explain. Dan yang keempat, menghibur atau to entertain. Adapun manfaat dari penulisan esai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbagi dan membuka pengalaman, ide dan opini kepada orang lain. Dan yang kedua, mengembangkan gagasan-gagasan baru dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak dalam mengeluarkan berbagai pendapat. Adapun struktur esai yang pertama, pendahuluan. Bagian ini memperkenalkan topik, memberikan latar belakang dan menyatakan tujuan esai. Dan yang kedua itu isi. Bagian ini menyajikan argumen, bukti dan analisis yang mendukung topik. Dan yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Bagian ini merangkum poin-poin utama dan memberikan kesimpulan akhir. Adapun bahasa penulisan esai yang pertama menggunakan bahasa baku, dan yang kedua bahasa bersifat logis, dan yang ketiga bahasa relatif ringkas, dan yang keempat bahasa bersifat donatif, dan yang kelima bahasa runtun. Adapun jenis-jenis esai, yang pertama esai formal, dan yang kedua esai informal, dan yang ketiga esai deskriptif, dan yang keempat esai naratif, dan yang kelima esai ekspositori, dan yang keenam esai argumentatif. Langkah-langkah menulis esai. Yang pertama, menentukan tema atau topik, dan yang kedua, menentukan tujuan, dan yang ketiga, perumusan masalah dan riset data. Yang keempat, membuat outline atau kerangka, dan yang kelima, penulisan esai, dan yang keenam, review dan revisi.